Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja, semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur boleh ada bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di wilayah 4 Gereja Toraja, mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa setia Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan, mempersiapkan diri kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. PKJ 198 ayat 1 dan 2, di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Sahabat saat teduh malam wilayah 4, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami senantiasa membuka hati kami, biarlah Tuhan hadir di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan selalu memenuhi hati kami untuk dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang, kami menyapa Bapa di sorga, di dalam kerinduan,
agar terus kami boleh diajar, dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan sungguh dapat kami pahami, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Kami berdosa di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan kami. Layakkanlah kami untuk dapat menerima berkat Tuhan di dalam persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Sahabat Saat Teduh Wilayah 4 Gereja Toraja, ada sebuah lagu yang menjadi soundtrack film Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kalau memang kita mengikuti film tersebut, ya, sebuah serial yang ada juga di televisi beberapa tahun yang lalu kemudian dibaharui kembali menjadi sebuah film. Di dalamnya memang menceritakan bagaimanakah kehidupan keluarga Cemara yang sangat berbahagia. Lalu kita berangkat dari lagu tadi, benarkah bagi kita sebagai keluarga Kristen, keluarga adalah harta yang berharga di dalam kehidupan kita? Kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, tentu yang paling berharga bagi kita adalah keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi di samping itu, kita juga mempunyai hal-hal yang lain, termasuk bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk dapat membangun sebuah keluarga sebagai wujud bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu yang dimaksudkan adalah keluarga Kristen yang berbahagia. Pertanyaannya, selain kita mengutamakan Tuhan, apakah benar kita mengutamakan keutuhan keluarga sebagai keluarga Kristen? Sahabat Wilayah 4, kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, Mazmur 128 diberikan judul berkat atas rumah tangga. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 128 ini memang ditujukan kepada ayah atau kepada bapak yang menurut tradisi Yahudi, bahkan juga pada umumnya masyarakat timur termasuk kita, yang menjadi pemimpin atau kepala keluarga adalah seorang ayah. Jadi Mazmur 128 ini ditujukan kepada seorang ayah, ditujukan kepada seorang suami sebagai kepala keluarga. Apakah yang dikatakan
di dalam pembacaan ini. Dikatakan bahwa ada dua hal yang membuat seorang kepala keluarga berbahagia, atau ada dua hal yang membuat keluarga itu berbahagia. Yang pertama, pada ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tentu kita semua memahami bahwa makna takut akan Tuhan itu adalah bagaimana kita hormat, kita tunduk, kita mau menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Bagaimana juga kita dapat menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Jadi hidup takut akan Tuhan tidak lepas dari bagaimana kita hidup menurut aturan, menurut perintah yang sudah ditunjukkannya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama ini saya simpulkan mempunyai makna rohani atau dilihat dari sisi kerohanian. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa kebahagiaan keluarga adalah ketika seorang ayah memakan hasil jeripayah tangannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi di sini lebih pada bagaimana firman Tuhan atau perintah Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana perintah Tuhan itu sungguh-sungguh dipraktekkan, sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan di sini seorang kepala keluarga akan berbahagia jikalau dia memakan hasil jeripayah tangannya. Jikalau semua hasil jeripayahnya itu, apa yang dia makan, apa yang dia nikmati, apa yang dia boleh lakukan di dalam kehidupannya, itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Di sana dikatakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini agak berbeda dengan pandangan umum sekarang ini yang mengatakan bahwa kenapa akhirnya seorang bapak atau seorang ayah itu melakukan hal-hal yang tidak benar, misalnya melakukan kecurangan atau korupsi dengan alasan menghidupi keluarga, dengan alasan ingin memberikan yang terbaik bagi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ternyata alasan itu tidak ada di dalam Mazmur 128. Di sini dikatakan bahwa baik keadaan sebuah keluarga itu, kebahagiaan sebuah keluarga itu ketika mereka hidup takut akan Tuhan dan mereka mau bekerja keras. Mereka mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dan mewujudkannya di dalam jeripayahnya setiap hari. Menikmati jeripayah berdasarkan ajaran Tuhan, berdasarkan kejujuran, berdasarkan kebenaran. Jadi jangan kita takut. Firman Tuhan menjamin kita pada saat ini bahwa hidup kita akan baik jikalau kita berjalan seturut dengan jalan yang ditetapkannya. Lalu dikatakan bagaimanakah keadaan keluarga itu selanjutnya? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Inilah keadaan istri dan anak-anaknya. Pohon anggur dan pohon zaitun itu adalah pohon dalam tradisi bangsa Israel yang melambangkan kemakmuran mereka. Ya, di mana ada banyak anggur yang boleh hadir di dalam kehidupan keluarga, itu berarti kesejahteraan di dalam keluarga. Ada pohon zaitun, itu berarti kesejahteraan di dalam keluarga. Nah, di sini dikatakan bahwa istri itu seperti pohon anggur yang subur, lalu kemudian anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh luar biasa
Apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan di sini dikatakan bahwa seseorang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, dia tidak perlu takut bahwa kesejahteraan akan menjauh dari kehidupannya, tetapi justru kesejahteraan itu dihadirkannya di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan istri, dan dalam kehidupan anak-anaknya. Di sini secara tidak langsung firman Tuhan juga mengatakan kehidupan orang tua yang baik, kehidupan orang tua yang berjalan pada kebenaran, maka itu pun akan memberikan dampak yang baik kepada anak-anaknya. Ayat 4 sampai pada ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kemakmuran sebuah negara, dalam hal ini dikatakan Israel. Mazmur 128 mengatakan itu dimulai dari keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita menginginkan umur panjang, bisa melihat anak cucu kita, firman Tuhan di sini mengatakan salah satu hal yang memberikan berkat itu dalam kehidupan kita adalah ketika kita takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana dengan kita, sahabat, saat teduh malam wilayah 4? Marilah kita dengan penuh sukacita selalu mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bangunlah kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Mulailah dari keluarga kita. Maka di tengah-tengah keluarga kita ada kebahagiaan. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan keharmonisan yang kemudian memberikan kekuatan dan semangat bagi kita dalam melanjutkan berbagai peran kita pada lingkup yang lebih luas. Roh Kudus menolong kita, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini. Sumber kebahagiaan yang kami harapkan adalah ketika kami takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus membaharui diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Jikalau kami adalah orang tua di tengah-tengah keluarga kami, mampukan kami untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri, menjadi orang tua penuh teladan bagi anak-anak karunia Tuhan. Jika kami adalah para pemuda Tuhan, berkatilah kami juga untuk senantiasa takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau hidup seturut dengan nasihat orang tua, yang mau juga selalu menghadirkan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam masa kanak-kanak kami, juga di dalam masa muda kami. Kami yakin dan percaya kalau kami hidup di dalam ketetapan Tuhan, kami takut akan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami juga membawa di dalam doa kami bagi pelayanan gereja Tuhan, Gereja Toraja secara umum, dan juga secara khusus gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan di wilayah 4. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan bahkan siapa saja yang selalu memberi diri mereka untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa nyata dalam setiap pelayanan gereja Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa kami buat hamba-hamba-Mu selaku pengurus wilayah 4 Gereja Toraja.
Tuhan memberkati untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula pada tingkat sinodal, tingkat klasis, sehingga semuanya dapat menjalani pelayanan dengan baik. Kami juga membawa di dalam doa kami, ya Tuhan, bagi kehidupan kami bermasyarakat. Kami masih ada dalam pergumulan karena penyebaran virus COVID-19. Kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, karuniakanlah kami hikmat, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan. Dan Tuhanlah yang selanjutnya kami mohon yang akan memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit, penyakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah baik di negeri kami bahkan di semua negara yang juga terus berusaha untuk bisa mengakhiri penyebaran virus ini. Kiranya semuanya Tuhan bukakan jalan dan kami mengharapkan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kami bisa bersosialisasi, melaksanakan aktivitas kami setiap hari tanpa merasa takut akan berbagai penyebaran virus yang masih ada di sekitar kami. Itulah yang menjadi harapan kami. Tuhan berkenanlah menolong kami. Kami juga membawa di dalam doa kami Tuhan, mungkin pada saat ini ada sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan. Ada yang mensyukuri hari kelahiran, ada yang mensyukuri keberhasilan dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Terima kasih atas kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Kami pun menyerahkan masa depan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga membawa di dalam doa kami ya Tuhan, mungkin ada juga di antara kami yang sedang berbeban berat karena mengalami pergumulan akan sakit. Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu, kuatkanlah iman dan berkenanlah memberkati perawatan dan menyatakan kesembuhan dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami juga membawa di dalam doa kami bagi yang bergumul karena berduka, kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menyatakan penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, kami juga membawa di dalam doa kami apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami ya Tuhan, ketika di berbagai tempat terjadi bencana ataupun juga ya Tuhan terjadi beberapa kekacauan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin terus merusak persatuan negeri yang kami cintai ini. Begitu juga ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dunia ketika terjadi peperangan, ketika tidak ada damai sejahtera, kami memohon Tuhan pun hadir di sana dan menolong sehingga seluruh umat manusia dapat merasakan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami saat ini dan sepanjang kehidupan kami. Sempurnakan Tuhan yang menjadi permohonan dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Saat Teduh Malam, wilayah 4 Gereja Toraja semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Demikianlah Saat Teduh Malam kita pada saat ini. Roh Kudus menuntun kita untuk dapat senantiasa membaharui kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Tuhan dimuliakan senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.